Oke, nggak ada yang jawab salam nih kakak-kakak semuanya. Saya ulang ya, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Kak. Masya Waalaikumsalam, Allah. Kak. Baik, ada Kak Soraya di kolom chat pagi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, senang sekali ya kakak-kakak semuanya bisa berkumpul di Insightful Ramadan webinar series kedua, edisi pertama di pekan ini. Dan perkenalkan saya Suci sebagai moderator yang akan menemani kakak-kakak semuanya selama 2 jam ke depan pada series kali ini. Dan sebelumnya kita sudah melihat ya bagaimana webinar series pertama, edisi pertama yang dibawakan oleh Ustaz Ridha Sakarias yang membawakan materi mengenai kompetensi Muslim sejati dalam seri Belajar Islam. Nah, kali ini temanya juga tidak kalah penting ya kakak-kakak semuanya, yaitu temanya adalah Becoming the Best Version of You, menjadi Muslim yang kompeten dalam seri terapan pembelajaran Islam dalam lingkup manajemen. Dan kali ini kita akan ditemani langsung oleh CEO dari Insek Sinergi Talenta, Kakak Francisca Amir. Beliau adalah Learning Agility Coach dan proses desain fasilitator. Nah, beliau juga mempunyai banyak pengalaman ya, banyak pengalaman di, boleh Kak slide selanjutnya? Ya, beliau itu merupakan core expertise di data management dan analisis, human capital management, coaching dan mentoring, facilitating, creative learning dan design. Dan juga adapun pengalaman beliau itu sudah 17 tahun ya di bidang information technology di Telkomsel, PT Telkomsel, dan juga 5 tahun pengalamannya di bidang customer service management di PT Telkomsel, dan juga sudah meraih pengalaman 5 tahun menjadi senior consultant dan program development manager di Insek Sinergi Talenta, dan juga handling various people development and organizing development project di Insek Sinergi Talenta. Oke, dan beliau juga sudah memenuhi 500 jam coaching, lebih dari 500 jam coaching dan mentoring, kemudian ada lebih dari 1000 jam training. Dan boleh selanjutnya Kak. Dan sebelumnya juga beliau sudah mendapatkan sertifikasi dari ICF Association Certified Coach, yaitu ACC, dari ICF International Coach Federation, dan juga sudah mendapatkan beberapa certified dari ada Muslim Coach from International Muslim Women Coach Academy Malaysia, ada Certified Essence of Life Practitioner from Muslim Women Coach Indonesia, ada juga Certified Professional Coach dari Loop Institute of Coaching, ada juga Certified Advanced Corporate Coach dari Loop Institute of Coaching, ada juga Certified Scrum Master by Scrum Alliance, ada juga Certified Human Resource Manager dari BNSP dan asesor kompetensi BNSP juga. Dan alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Boleh saya sapa-sapa dulu. Assalamualaikum Kak Cika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Suci, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Cika hari ini? Hari ini luar biasa. Masya Allah. Meskipun di luar mendung, tapi cerah ceria di dalam ruang Zoom ini karena ada Kak Suci dan ada teman-teman semuanya yang join hari ini, Kakak. Oke, Masya Allah kakak-kakak. Baik, Kak Cika, kayaknya kita semua tidak sabar nih untuk menerima materi tentang becoming the best version of you, menjadi Muslim yang kompeten, yang tentunya ini juga menjadi kebutuhan kita, terutama di bulan suci Ramadan. Baik, kepada Kakak Cika, waktu dan tempat saya persilahkan. Masya Allah. Terima kasih, Kak Suci. Baik, a'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau izin sapa-sapa dulu Bapak Ibu, kakak-kakak yang jadi peserta di ruang belajar virtualnya kita hari ini ya, Kak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan kakak-kakak, teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Apa kabar di kota masing-masing? Saya kalau musim hujan, selama musim hujan ini ya, Kak Suci pagi-pagi itu suka cek perakiraan cuaca, terus ada tuh kan yang
radar cuaca yang dari situ bisa ngelihat hari ini awannya seperti apa. Jadi kira-kira nanti siang, pagi ini atau nanti siang hujan nggak? Dan memang pagi ini juga saya melihat di seluruh Indonesia ya awannya tuh cukup gumpalannya tuh rata sebarannya. Makassar, Sumatera, di Jakarta juga ya teman-teman. Jadi bisa jadi sebagian besar dari wilayah kita hari ini berawan, tapi semoga itu tidak menutupi semangat dan tidak menutupi keceriaan teman-teman di Ramadan hari ke-8 hari ini, Kak Suci ya. Dan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Masya Allah tidak terasa sudah 1 pekan berlalu Ramadan kita dan wah termasuk saya ini juga menghitung-hitung apa aja nih yang udah saya dapatkan, apa aja yang udah saya lakukan selama 7 hari yang sudah berlalu di bulan Ramadan ini. Baik, Kak Suci, teman-teman semuanya, hari ini Masya Allah ada kakak-kakak coach juga yang join. Ada Kak Jody, tadi ada Kak Asdian. Ibu Badra juga tadi saya lihat, ada Kak Asdiana, iya benar. Kemudian ada lagi beberapa, ada Bu Oci juga, ada Kak Yeni, tidak lupa. Tadi juga ada beberapa peserta ya, Kak Suci yang sudah sempat disapa-sapa, Pak Sulaiman, ada Kak Soraya, ada Bu Murni dari Cibinong, ada siapa? Ada Kak Dewi, ada Kak Andi Dian, ada Pak Andi Baso, ada Kak Adi Nugraha tadi dari Serang. Masya Allah, semoga sehat-sehat semuanya teman-teman dan senang sekali hari ini bisa sharing. Tadi kalau Kak Suci bilang dapat materi ya, sebenarnya hari ini saya lebih banyak ke sharing ya teman-teman. Tadi seperti disampaikan juga oleh Kak Suci, jadi sesi kita hari ini adalah bagian dari sesi pertama, edisi pertama Insightful Ramadan. Jadi Insightful Ramadan itu adalah program yang dibuat oleh Insight Sinergi Talenta, Insight dari Timur Indonesia ya, Bapak Ibu teman-teman, untuk membuat Ramadan ini lebih ada maknanya, bisa bermanfaat bagi teman-teman, ada ilmu yang didapatkan, dan ini ada 2 sesi besar. Jadi di hari Kamis itu ada belajar bersama ustadz-ustadz ya. Kalau hari Kamis pekan ini tadi Kak Suci sudah sampaikan ada sesinya Pak Riza, Ustadz Riza Zakarias. Beliau adalah founder dan juga owner dari Syamil Group, Syamil Percetakan Al-Quran yang ada di Bandung. Kalau teman-teman biasa lihat ada Al-Quran yang ada tulisannya di depan Syamil Quran, nah itu adalah produksi dari Syamil Group di Bandung. Bukan hanya percetakan, tapi juga mereka perusahaannya Pak Riza ini juga memproduksi beberapa barang-barang cetakan yang lain, misalnya buku-buku pembelajaran Islam yang memang karena mereka punya visi dan misi itu adalah untuk membumikan Al-Quran dan menghidupkan sirah. Jadi fokusnya memang di buku-buku Al-Quran dan buku-buku pembelajaran Islam. Gitu. Dan kami merasa beliau sangat cocok untuk memberikan sebuah materi di hari Kamis yang lalu terkait kompetensi Muslim sejati. Seperti itu, Bapak Ibu teman-teman. Dan di hari Sabtu dan setiap Sabtu berikutnya ada sesi yang dibawakan oleh praktisi dari Insight Sinergi Talenta. Hari ini bertepatan teman-teman bertemu dengan saya dan kita akan bahas bagaimana penerapan pengetahuan dan ilmu yang dibahas oleh ustadz-ustadz di hari Kamis itu diterapkan untuk self development dan juga diterapkan di dunia profesional atau di manajemen. Konsepnya seperti itu, Kak Suci dan teman-teman semuanya. Nah, jadi hari ini connect dengan materi Ustadz Riza sebelumnya di hari Kamis, kompetensi Muslim sejati. Hari ini kita bahas becoming the best version of you, teman-teman. Saya izin share screen ya. Oke, kita cek dulu apakah share screen-nya berjalan lancar. Ya, oke. Oke, udah terlihat teman-teman?
Terlihat, Kak. Oke, Aman. terima kasih. Oke, nah kakak-kakak, jadi becoming the best version of you ini koneksinya adalah menjadi Muslim yang kompeten, menjadi Muslim yang kompeten, dan kemudian goals-nya sebenarnya adalah ingin mengajak sharing ya teman-teman, sharing menumbuhkan dan menjaga semangat untuk selalu bisa menjadi versi yang terbaik dari diri sendiri. Nah, karena kami di Insight belajar, diajarin tentunya, salah satunya tentu oleh salah satu guru kami, Bu Oci ya. Nah, orang yang sempurna itu tidak ada. Orang yang sempurna di muka bumi ini tidak ada. Yang ada adalah orang yang excellence. Orang yang excellent artinya orang yang selalu lebih baik setiap hari, mencari cara untuk menjadi lebih baik setiap hari, mencari cara, orang yang selalu terus-menerus mencari cara untuk menemukan apakah saya sudah jadi versi terbaik dari diri saya sendiri hari ini, apalagi yang bisa saya perbaiki esok hari. Seperti itu konsepnya, teman-teman. Dan di sini kalau kita bicara tentang kompeten, tentang kompetensi, tentu ujung-ujungnya adalah seberapa jauh, seberapa besar kompetensi yang kita miliki untuk bisa menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Kayak gitu. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya, Kak Suci dan juga Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Saya hadir hari ini di hadapannya teman-teman adalah bukan karena saya lebih sempurna, lebih baik daripada Bapak Ibu, daripada teman-teman semuanya. Tapi saya hadir hari ini dengan niat untuk berbagi apa yang sudah saya pelajari selama ini. Tentu teman-teman bisa jadi punya pengalaman yang lebih, punya hal-hal yang menguasai hal-hal tertentu lebih baik daripada saya. Tapi apa yang saya ketahui, saya pelajari hari ini, itu yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Dan suatu hari nanti mungkin di antara teman-teman Bapak Ibu kita bergantian. Bapak Ibu teman-teman yang berbagi juga kepada kita semua, termasuk kepada saya. Kayak gitu, kakak-kakak. Jadi saya bukan yang paling sempurna, saya juga masih dalam proses belajar. Dan terus terang ketika mempersiapkan materi ini, saya banyak istighfar. Banyak istighfar karena belajar lagi dan sambil mengevaluasi diri, ini benar nggak? Apakah saya benar-benar sudah melakukan hal ini? Sudah sejauh mana saya melakukannya? Apakah ada yang... soalnya saya takut banget menyampaikan atau menuliskan kalau saya sendiri belum melakukannya. Itu, jadi saya ulang-ulang cek lagi, apakah benar nggak sih saya sudah melakukan ini. Kayak gitu, teman-teman. Jadi saya melakukannya sambil banyak istighfar, sambil banyak minta ampun kepada Allah. Tapi sekali lagi, dengan meluruskan niat, berbagi sesuatu yang baik, hari ini saya ada di depannya teman-teman. Nah, itu disclaimer yang pertama. Disclaimer yang kedua, pengakuan yang kedua, Kak Suci dan juga beberapa teman-teman lama saya dan teman-teman yang ada di Insight juga tahu banget, paham banget bahwa saya pada dasarnya lebih nyaman berada di belakang layar, teman-teman, daripada di depan layar seperti ini dengan tampilan screen yang full dengan wajah saya di depan layar. Ini sebenarnya saya sangat tidak nyaman, kakak-kakak ya. Jadi lebih enak di belakang layar, bertugas ngatur ini itu lebih saya sukai. Tapi kembali lagi ke niat awal, kakak-kakak, saya juga diingatkan oleh salah satu coach saya di salah satu sesi coaching yang baru-baru ini saya jalani. Ini sebenarnya kata-kata dari Imam Syafi'i, tapi saya melihat ini pas banget dengan konteks saya, kondisi saya saat ini, Kak. Bahwa knowledge is that which benefits, not that which is memorized. Jadi pengetahuan itu, kalau menurut Imam Syafi'i, hakikatnya pada dasarnya adalah sesuatu yang bisa menjadi manfaat.
bukan hanya yang diingat atau yang dihafalkan, teman-teman. Jadi saya udah lama baca menemukan quotes ini, dan quotes ini betul-betul membuat saya merenung dan betul-betul menohok gitu ya, teman-teman, karena dalam banyak kasus kita mungkin kalau sekarang trennya belajar itu lewat YouTube atau mungkin scroll-scroll sosial media, banyak ya pengetahuan yang kita dapat dari situ. Mengenai kualitasnya seperti apa itu oke lah, nanti pokoknya banyak pengetahuan yang kita dapat dari situ. Terus saya juga suka baca buku, cukup banyak buku-buku di rumah, tapi melihat kembali lagi ke quotes ini, bahwa pengetahuan itu sebenarnya pada dasarnya apa yang jadi manfaat, bukan hanya apa yang kita ingat. Nah, ini yang menyemangati saya. Oke, baiklah. Kalau gitu, meskipun pengetahuan itu belum bisa benar-benar saya praktekin secara sempurna, tapi setidaknya kalau saya menyampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain terinspirasi dari situ, bergerak dari situ, artinya pengetahuan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu yang membuat cukup menguatkan saya hari ini sehingga bisa berada di depan teman-teman, dan mudah-mudahan ini juga bisa membuat teman-teman juga bersemangat untuk turut berbagi apa yang teman-teman punya kepada semakin banyak orang. Karena semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari pengetahuan yang teman-teman punya, disitulah pengetahuan itu betul-betul bermakna sebagai sebuah pengetahuan, knowledge yang sejati, knowledge yang sebenarnya. Oke, itu awalnya, awalan pembuka ya, kakak-kakak, teman-teman. Nah, tadi sudah ada beberapa disclaimer tentang saya. Jadi, kenapa saya sangat cukup nyaman juga berbicara tentang topik ini, karena ada satu hal yang saya dapatkan selama perjalanan, terutama 5 tahun terakhir ini, kakak-kakak. Kalau mau dirunut sih mungkin 7 tahun terakhir ya, ketika di akhir-akhir masa saya di perusahaan sebelumnya. Jadi sebelum di Insight, saya 22 tahun di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, teman-teman. 22 tahun cukup mapan di sana, tapi ada 5 hingga 2 tahun terakhir itu saya merasa membutuhkan sesuatu yang berbeda, ingin belajar sesuatu yang baru. Saat itu saya pernah ada di titik, oke, saya yang seperti itu, tidak bisa berubah lagi. Contoh, public speaking itu bukan barang saya banget. Saya terlahir dengan suara yang voice ya, maksudnya suara yang memang volumenya kecil, lembut, susah untuk terdengar oleh orang lain. Itu keyakinan saya waktu itu, teman-teman, kakak-kakak. Nah, bahkan teman-teman saya dulu ya, waktu saya sekolah itu pernah bilang, Cika kalau bicara itu kayak gini, mulutnya aja yang bergerak, suaranya tidak terdengar. Begitu katanya teman-teman. Jadi di titik itu saya sudah menerima, oke, inilah saya, dan ya udah, tidak bisa lagi diperbaiki atau tidak bisa lagi lebih dari ini. Nah, tapi kemudian di tahun 2016 saya bertemu dengan Bu Oci, Ibu Fauzia Zulfitri, dan beliau adalah founder dari Insight Sinergi Talenta, teman-teman. Kisah pertemuannya ada di salah satu reels di akunnya Insight Group ID dan juga di akunnya Bu Oci sendiri. Awal pertemuan saya dengan Bu Oci cukup seru, kemudian singkat cerita saya ikut kemanapun Bu Oci pergi, kemudian saya ikut salah satu, waktu itu Insight baru aja berdiri, dan training pertamanya itu adalah sama judulnya dengan topik kita hari ini, Becoming the Best Version of You, teman-teman. Jadi memang judul hari ini
cukup menginspirasi buat saya karena bagi saya ini adalah cerita tentang saya. Nah, saya ketemu Bu Oci, kemudian setelah ikut training itu, saya ikut sesi mentoring, sesi coaching dengan Bu Oci. Terus ada satu satu kalimat yang dari Bu Oci sampaikan ke saya, yang saya bilang bahwa suara saya seperti ini, apakah bisa berubah? Terus Bu Oci itu dengan yakinnya tuh bilang begini, teman-teman, bisa. Kalau Kakak Cika mau bisa, gitu katanya. Dan bisanya itu bisa dengan penuh, bisa tanpa ragu-ragu gitu Kak. Yang saya sendiri bukan masih ya, memang berpikir nggak mungkin lagi. Nah tapi Bu Oci bilang begitu, saya jadi penasaran. Emang benar, apakah betul bisa gitu? Apakah benar bisa? Nah dari situ perjalanan ternyata membawa saya, singkat cerita lagi ya, perjalanan ternyata membawa saya resign dari perusahaan sebelumnya dan join sepenuhnya di Insight. Dan ketika di Insight, karena memang perusahaannya nature-nya ada banyak sekali sesi training, ada banyak sekali sesi mentoring, dan itu membutuhkan public speaking di dalamnya. Saya didorong-dorong, terus terang saya didorong-dorong, dicemplungin sama Bu Oci, jadi pembuka acara, terus membawakan ice breaking, dengan susah payah, memang dengan susah payah saya memaksa suara saya supaya bisa keluar semaksimal mungkin. Keluarnya tidak langsung bagus, teman-teman, pastinya ya. Ada saat-saat di mana suara saya bergetar, ada saat-saat di mana Bu Oci itu dari belakang selalu kasih feedback. Kakak Cika mulutnya dibuka, senyumnya yang lebar, pokoknya seperti itu. Saya juga pernah dibantu oleh teman, suara saya direkam terus dianalisa di salah satu studio radio ya, stasiun radio, sampai segitunya, teman-teman. Nah, tapi kemudian saya juga ikut training voice optimization, waktu itu zaman pandemi, jadi ikutnya secara online. Pokoknya intinya saya melakukan hal-hal hanya untuk membuktikan bahwa ini suaranya emang nggak bisa dirubah lagi. Saya mau membuktikan itu, membuktikan bahwa Bu Oci salah sebenarnya ya, sebenarnya. Tapi ternyata proses itu membuat saya melatih suara. Saya nggak tahu ya apa yang terjadi dengan pita suara saya, sehingga saya sendiri sih merasa bisa lebih, volumenya bisa lebih besar, kemudian teknik-tekniknya juga bisa semakin baik ya teman-teman, bukan berarti ini udah yang terbaik. Saya merasa masih banyak sekali yang perlu diperbaiki. Nah, tapi saya jadi punya sebuah keyakinan, ini yang saya tulis. Kita bisa jadi apapun yang kita inginkan sepanjang kita mau, sepanjang kita menginginkannya. Karena ini tentang saya yang About Me dari IT engineer yang selama bertahun-tahun, belasan tahun hanya bekerja berada di belakang layar laptop, kemudian tiba-tiba 5 tahun yang lalu menjadi seorang professional coach, ikut sekolah coaching, kemudian harus bertemu dengan orang-orang yang tidak saya kenal, yang menjadi coach-coach saya, yang kemudian dipaksa untuk membawakan sesi-sesi ice breaking, membawakan materi-materi training, itu sebuah perubahan yang cukup cukup besar buat saya teman-teman ya. Kalau buat teman-teman yang ada di sini mungkin merasa itu hal yang biasa-biasa aja. Tapi buat saya itu hal yang sangat besar. Nah, tapi intinya yang saya pelajari adalah apapun asalkan kita mau, kita bisa, teman-teman. Karena kemauan itu yang membuat kita jadi berusaha, yang membuat kita jadi berdoa, yang memberikan dorongan sehingga setidaknya ada perubahan. Itu. Kalau membandingkan diri saya dengan Bu Oci tentunya, atau membandingkan dengan Kak Yeni yang sudah lebih dulu menguasai public speaking, tentu nggak akan apple to apple. Saya nggak akan fair sama diri sendiri. Nah, tapi teman-teman, saya mau mengajak teman-teman melihat progresnya itu, kalau terhadap diri sendiri ya, melihat progresnya itu dibandingkan dengan diri kita 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Jadi
progres itu membandingkan diri kita dengan diri kita saat ini dengan diri kita sebelumnya. Jangan dibandingkan dengan orang lain, karena kalau dibandingkan dengan orang lain nggak ada habisnya, teman-teman. Itu dua pelajaran yang saya dapatkan. Kita bisa jadi apapun yang kita mau. Terus progres yang paling penting adalah membandingkan diri sendiri saat ini dengan diri kita sebelumnya. Itu. Oke. Nah, teman-teman, tadi saya cerita tentang skill saya yang saya latih, yang saya didorong, dicemplungin ke dalamnya selama 5 tahun terakhir, yang pada hari ini membuat saya bisa tampil ada di hadapan teman-teman pagi ini. Nah, pertanyaan saya, kakak-kakak, bapak, ibu, teman-teman, kalau teman-teman diberikan kekuatan super untuk menguasai sebuah skill hari ini juga, skill apakah itu, kakak-kakak? Boleh chat, boleh open mic kalau misalnya untuk chat kesulitan, boleh open mic, boleh juga ketik di kolom chat. Kalau teman-teman punya kekuatan super, terus dengan kekuatan super itu hari ini juga teman-teman bisa menguasai sebuah skill. Skill apakah itu yang teman-teman pilih untuk teman-teman kuasai? Silakan. Oh, ini ada Pak Andi Baso Ahmad Syarif. Salam kenal juga Pak Andi Baso. Silakan teman-teman, boleh di chat. Ini saya sambil menunggu chat teman-teman, saya mau nanya Kak Suci. Kak Suci, kalau Kak Suci dapat punya kekuatan super untuk menguasai sebuah skill hari ini juga, hari ini banget nih. Skill apa yang Kak Suci ingin kuasai, Kak? Lebih ke bisnis aja Kak Cika. Oh, skill bisnis. Ya. Oke. Oke. Skill bisnis ya. Tapi skill bisnis kan itu luas banget, Kak Suci. Di bagian mananya nih, kalau lebih spesifiknya? Oke, lebih spesifiknya itu kan kebetulan saya di bagian skincare. Jadi saya mau Oke. berkomunikasi dengan berbagai macam skincare yang menjadi kebutuhan masyarakat gitu Kak Cika. Oh iya, baik. Jadi ingin memahami sebenarnya orang-orang di pasar masyarakat ini butuhnya skincare yang kayak gimana sih? Gitu Iya, ya, Kak Suci? iya, betul Kak Oke, Cika. sip. Ini ada dari Woci, parkir paralel. Udah Boci nggak usah belajar parkir paralel deh. Nanti saya yang parkirin. Oke, dari Kak Maya, menerima respon orang lain tanpa judgement. Oh, Masya Allah. Siap. Baik, Kak Maya, ini juga sebuah skill yang saya juga belajar bertahun-tahun ya, Kak Maya. Dan kadang-kadang ini juga membuat saya terkejut sendiri ketika mendapati, oh oke, mungkin di satu saat ini komentar orang lain itu atau melihat orang lain udah bisa cukup netral tanpa judgement. Tapi tiba-tiba besok-besok ada komentar lain, komentar yang berbeda, atau ada perilaku yang berbeda, itu tiba-tiba muncul. Oh, ternyata saya juga masih punya judgement di hal itu, gitu. Jadi ya udah, berarti perlu belajar lagi. Oke, baik. Terima kasih Kak Maya. Menerima respon orang lain tanpa judgement, membaca pikiran orang dari Kak Yeni. Ini kalau membaca pikiran orang nanti Kak Yeni baca pikiran saya gawat ini. Oke, Bu Oci lagi membaca buku dengan cepat. Ah, soalnya bukunya yang mau dibaca banyak banget ya, Bu Oci. Udah gitu bukunya menggiurkan semua. Kak, oh ini Kak Nanda, skill negosiasi. Apa nih yang mau dinegosiasiin sama Kak Nanda? Bu Oci banyak banget nih skill jadi petani untuk mempersiapkan pensiun. Ketahuan kan, nih Bu Oci banyak maunya nih, banyak karena pengen punya skill yang banyak. Oke, kamu nih nyetir mobil. Oke deh Bu Murni, nyetir mobil hati-hati ya Bu. Saya pernah punya. Oke, nggak jadi. Saya mau cerita sesuatu. Kemarin saya punya teman saya itu umurnya udah cukup senior ya, 50-an ke atas gitu. Terus dia juga bilang ke teman-temannya pengen belajar nyetir mobil. Dia hidupnya di Jakarta, Bu Murni. Dia hidupnya di Jakarta. Terus teman-temannya, teman-teman dekatnya tuh tahu kan kondisi Jakarta tuh seperti apa lalu lintasnya.
Mereka bilang ke teman saya ini, udah di umur segitu jangan cari skill yang membahayakan, skillnya yang aman-aman aja, main piano kayak gitu. Temen saya dibilangin gitu Bu Murni. Tapi tetap semangat Bu Murni, nyetir mobil. Kak Hani, public speaking agar bisa menyampaikan pesan dengan baik dan menarik perhatian orang. Oke, Pak Andi Baso, manajemen menjadikan lingkungan kecil menjadi berdaya seperti desa. Oh, tanpa harus menjadi pemimpinnya. Oke, baik Pak Andi Baso ini Masya Allah. Saya menangkap sebuah cita-cita besar ya dari Pak Andi Baso ini pengen memberdayakan lingkungannya tanpa perlu menjadi pemimpinnya. Pak Asri, ya, skill yang aman-aman aja. Iya Pak, main piano, nonton, terus merajut, itu kan aman ya Pak. Bu Badra, public speaking dan negotiation skill. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Jadi itu ya, di kepalanya kita ada, pada dasarnya saya menangkap teman-teman saat ini punya keinginan untuk menguasai sebuah skill tertentu, apapun itu. Jadi saya sangat menghargai teman-teman. Saya juga pengen belajar machine learning kalau saat ini ya, karena saya sudah cukup lama meninggalkan dunia nggak update dengan dunia IT. Jadi untuk belajar data analytics itu ilmunya sekarang udah maju banget. Itu cukup cukup kewalahan untuk mengejarnya. Terus pengen belajar machine learning, pengen belajar menambah update skill data analytics, terus pengen belajar bikin meal preps kayak Bu Oci, terus belum lagi pengen belajar bikin makanan sehat, roti-roti sehat. Kalau sekarang sih cuman bisa pesen doang, tapi rasanya pengen gitu juga bisa ya bikin roti-roti yang sehat, karena saya pencinta roti, kakak-kakak. Oke, nah kakak-kakak em, sangat wajar banget kalau kita semua punya keinginan untuk belajar hal baru. Karena dengan belajar hal baru itu kita akan bertumbuh. Saya juga di kegelisahan dari perusahaan saya yang lama itu, eh, kalau saya pikirkan sekarang adalah sebuah kegelisahan karena saya merasa tidak belajar hal baru, tidak ada hal baru yang saya pelajari, dan ada sebuah keinginan besar untuk kayaknya saya harus mendapatkan sesuatu yang baru, yang berbeda dari sini, ingin berpetualang kembali gitu, ingin merasakan kembali adrenalin, keseruan belajar sesuatu yang baru. Nah, teman-teman, kalau izin saya share hadis ini, saya yakin teman-teman semua udah sering banget membaca hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini. Kalau ada teman-teman yang non Muslim juga, saya pikir ini bisa relate juga, teman-teman. Kalau kita bicara tentang bertumbuh, punya growth mindset, konsepnya kalau di Islam itu sebenarnya udah ada banget. Nah, dari hadis Rasulullah ini, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah yang beruntung. Jadi kita tuh beruntung kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan barang siapa yang hari ininya sama dengan hari kemarin, dia tergolong orang yang merugi. Jadi even kalau sama pun, misalnya kemarin kita baca buku 1 halaman, terus hari ini baca buku 1 halaman juga. Sama kan dengan kemarin, itu kita masih termasuk orang yang merugi, teman-teman, kalau menurut hadis ini. Dan bahkan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia tergolong orang yang celaka. Jadi kita tuh benar-benar dibilangin beruntung kalau kita tuh bisa mengklaim diri kita beruntung hanya kalau hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Nah, kalau kemarin kita baca buku 1 halaman, terus hari ini nggak sempat baca buku, berarti kita masuk orang yang celaka. Kalau menurut hadis ini cukup ekstrim ya, kakak-kakak. Tapi kalau kita berpegang ke ini, berarti artinya setiap hari kita mesti lebih baik. Besok mesti lebih baik dari hari ini. Lusa mesti lebih baik dari hari sebelumnya, dan seterusnya.
Ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, sejak abad ke-6. Bayangkan. Nah, kalau sekarang banyak ya teman-teman mungkin pernah baca buku Atomic Habits atau menjadi 1% lebih baik setiap hari. Konsepnya sama aja, teman-teman. Intinya, yuk hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Dan untuk jadi lebih baik dari hari kemarin, teman-teman, ya tidak ada cara lain. Kita mesti melangkah, punya action. Karena Allah tidak dengan serta-merta merubah keadaan kita, membuat kita jadi lebih baik kalau kita nggak ngapa-ngapain. Dari kita actionnya. Ya, ini ada di Al-Quran, bukan di hadis, tapi ada di Al-Quran sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau saya merasa, buat saya ya teman-teman, kalau kita belajar agama, belajar Al-Quran itu logis banget sih, sangat-sangat bisa diterima dengan akal. Logis banget. Ada hal-hal yang memang logis, teman-teman. Nah, jadi ya kalau kita mau berharap duduk-duduk aja, terus berharap hari ini tiba-tiba langsung pinter, tiba-tiba langsung bisa data analytics, tiba-tiba tanpa ngapa-ngapain langsung bisa belajar naik mobil, langsung bisa bawa mobil, sangat-sangat nggak logis kan, nggak masuk akal. Nah, ternyata memang kita mesti berusaha, kakak-kakak, teman-teman. Dan kita berusahanya itu apa? Berusahanya, that's why kita kemarin hari Kamis ada membahas tentang kompetensi Muslim sejati. Karena kompetensi itu yang jadi base-nya kita untuk bergerak, untuk menjadi Muslim yang kompeten, apa kompetensi yang perlu kita kuasai atau yang perlu kita pelajari, yang perlu kita berproses di dalamnya. Nah, sekedar refresh, teman-teman, di hari Kamis kemarin dari Ustadz Riza Zakarias, singkatnya beliau menyampaikan bahwa seorang Muslim sejati itu perlu punya 4 kompetensi ini. Ihsan. Ihsan, ini singkat aja ya. Saya murojaah, refresh buat teman-teman semuanya, buat yang sudah hadir, dan juga siapa tahu ada yang belum hadir. Jadi yang pertama tuh ihsan. Ihsan itu artinya bagus, membaguskan, memperbaiki. Jadi ihsan ini artinya kita selalu memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan, dalam ibadah, dalam bekerja, dalam berinteraksi dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan lingkungan. Pokoknya dalam segala hal yang kita lakukan, berbuat yang ihsan, yang terbaik. Nah, yang kedua adalah itqon. Itqon itu dekat kepada kesempurnaan, dekat ya, kepada kesempurnaan. Artinya melakukan sesuatu dengan penuh keahlian, ketelitian, dan kesungguhan, sehingga hasilnya sempurna atau mendekati sempurna dan memberikan manfaat. Nah, itqon ini dekat banget dengan profesionalisme, teman-teman. Jadi sebenarnya profesionalisme itu adalah bagian dari Islam, kakak-kakak. Bekerja dengan penuh, memberikan yang terbaik, bekerja dengan profesional, itu sebenarnya Islam banget. Oke, itu menurut Ustadz Riza ya. Dan kemarin itu beliau memberikan ayat-ayatnya, memberikan referensinya dengan clear. Nah, kompetensi yang ketiga adalah bekerja tuntas. Kalau beramal itu tuntas, mengerjakan segala sesuatu hingga selesai. Kalau membersihkan ruangan berarti debunya, sampahnya dibuang keluar ke tempat sampah, bukan diumpetin di bawah karpet. Kan gitu ya, teman-teman. Yang dimaksud tuntas itu seperti itu. Terus fokus untuk senantiasa berbuat kebaikan. Fokus setelah selesai mengerjakan satu kebaikan, langsung mengerjakan kebaikan yang lainnya. Itu fokus, kakak-kakak. Ihsan, jadi ini 4 kompetensi Muslim sejati, ihsan, itqon, tuntas, dan juga fokus. Nah,
Kalau melihat ini, kakak-kakak, tentu kita butuh sumber daya ya. Ini lihat, wah harus melakukan yang terbaik, harus melakukan dengan sempurna, harus melakukan dengan tuntas, terus mesti fokus dengan kebaikan. Setelah selesai melakukan sebuah kebaikan, langsung mengerjakan kebaikan lagi. Artinya setelah selesai satu pekerjaan, ya udah lihat lagi pekerjaan lain, apalagi yang bisa kita lakukan. Oh ini lelah banget, capek banget berarti ya. Ini menguras energi, menguras pikiran, dan tentunya butuh waktu. Nah, kakak-kakak, bener banget. Jadi ada 3 hal yang kita butuhkan untuk bisa membangun kompetensi Muslim sejati tadi. Dan kompetensi yang ada di luar sana itu udah jadi blending, udah terumuskan, terformulasikan ke dalam 4 kompetensi tadi. Nah, untuk membangun itu semua, kita akan butuh 3 hal ini, setidaknya, teman-teman. Butuh kekuatan fisik, butuh kekuatan mental dan emosi. Dan satu lagi, perlu ada kekuatan spiritual dari dalam yang menguatkan kita. Fisik, pasti, mental dan emosi, udah jelas, dan semuanya itu fisik, mental, emosi tadi, yang menjadi penguatnya adalah spiritual, keimanan. Keimanan kita. Nah, kakak-kakak, kalau saya boleh bertanya nih, dari 3 hal ini, fisik, nah, fisik dulu deh, satu-satu kita cek. Energi fisik, sejauh mana dari 1 sampai 10, 1 itu sangat lemah, 10 itu sangat kuat, teman-teman saat ini merasa ada di angka berapa? Teman-teman. Mumpung masih pagi nih ya, kita yang puasa masih pagi, mudah-mudahan pagi ini belum belum terkuras banyak lah. Oh, Kak Maya di angka 4. Angka 2, oke. 1 sangat lemah, 10 sangat kuat ya Kak. Saya yakinkan dulu nih biar nggak ketukar. 1 sangat lemah, 10 sangat kuat. Ada di angka berapa energi fisik Anda saat ini? 4, 7. Pak Asri angka 2. Oh, oke. Pak Andi Baso 7 ya Pak. Bu Badra 8. Kak Suci pagi ini 9. Oke, Masya Allah. Siap. Baik, kakak-kakak. Eh, Kak Andi oh lagi batuk-batuk Pak Asri, baik. Kak Andi Dian 9. Oke, cakep. Kak Dia 6. Bu Yuli 7. Adi Nugraha 6,5. Oh, Bu Oci 8, oke. Bu Syahda, Kak Syahda Safira Syam 6, oke. Baik, teman-teman. Berarti kalau teman-teman, ini saya mengajak teman-teman untuk menilai kondisi diri sendiri ya. Nah, nanti silahkan dari situ teman-teman bisa melihat apa yang perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan kondisi fisiknya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita cek kekuatan mental dan emosi, berapa teman? Iya, oke, kekuatan mental. Berapa nih? Teman-teman, Kak Yeni 9, Pak Andi Baso 7, Pak Asri 8. Oke, fisik boleh 2, tapi mental 8. Siap. Kak Syahda, ini, oke, Kak Syahda 6. Tadi ini fisik apa mental tadi? Saya lupa ya, bikin pembatasnya. Bu Anidian 7, oke, Kak Maya 5, Bu Yuli 8. Kak Arini 6, Masya Allah. Oke. Bu Badra 8. Kak Syahda 3. Oke. Kak Suci 8. Kak Dia sama 6 juga. Oke. Sip. Itu mental dan emosi, teman-teman ya. Satu lagi, kalau spiritual, teman-teman. Spiritual ada di angka berapa nih? 1 sangat lemah, 10 sangat kuat. Ada di angka berapa, Kak? Pak Andi Baso 6, Kak Yeni 8. Pak Asri, Masya Allah, spiritual 9. eh, Kak Syahda 8, Bu Andidian 9, Bu Badra 6, Kak Yuli 8. Masya Allah. Kak Maya 6, Kak Arini 7, 8, 7. Kak Naura 8, Kak Suci 7. Oke, baik.
kakak-kakak semuanya, Masya Allah. Jadi energi fisiknya oke, bolehlah ya, ada yang berada di angka 2. Tapi di mental dan emosinya, alhamdulillah saya lihat tadi rata-rata di atas 5, teman-teman. Bu Murni 8 ya Bu, kalau spiritual. Dan semoga di bulan Ramadan ini jadi momentum yang sangat baik buat kita semua untuk sama-sama ngecek lagi pertumbuhan spiritualnya kita tuh seperti apa. Jadi ini ya, kalau energi fisik kita perlu jaga kesehatan dan kondisi fisik kita. Oh, revisi 10, Kak Syahda. Masya Allah, siap. Oke, oke, kita balik lagi. Energi fisik kita perlu jaga dan kesehatan dan kondisi fisik karena fisik ini ibarat modalnya kita ya teman-teman, modalnya kita untuk bisa melakukan hal-hal lainnya, untuk belajar, untuk ibadah, untuk berbuat kebaikan, untuk beramal soleh. Ini penting banget untuk menjaga kondisi fisik. Jadi tolong jangan diabaikan. Dan perlu juga untuk sebagai Muslim, kalau buat saya menjaga kondisi fisik itu adalah bagian dari ibadah, teman-teman. Karena kita dikasih fisik yang sempurna, kita dikasih fisik yang berfungsi normal, itu sebuah kesyukuran, itu hadiah yang sangat luar biasa dari Allah, dan tanggung jawab kita untuk menjaganya, untuk menjaga teman-teman. Saya suka lari, teman-teman, saya suka lari. Dulu pernah ada teman saya yang bilang begini, orang merokok sama nggak merokok tetap mati kan? Orang olahraga dan nggak olahraga juga tetap mati kan? Saya bilang iya, apapun yang kita lakukan, suatu hari kita tetap akan meninggal. Tapi orang yang sehat, dia akan menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Dia akan mengisi hari-hari dalam hidupnya dengan produktivitas, dengan ibadah yang maksimal. Bayangkan, bandingkan dengan orang-orang yang mungkin, mohon maaf ya, tadi saya pakai contohnya merokok, teman-teman. Ketika orang merokok, kemudian di masa tuanya mungkin umurnya cukup panjang, usianya cukup panjang, dengan let's say gangguan-gangguan kesehatan yang dia miliki, atau kita yang tidak menjaga makanan, tidak menjaga aktivitas fisik, dan kemudian kita dapat gangguan-gangguan fisik di masa tua, otomatis aktivitas kita juga akan terganggu. Ibadah kita pengennya meskipun usia 70, 80, kalau panjang umur tetap kita bisa melakukan ibadah sholat dengan sempurna, berdiri, ruku dan sujud dengan sempurna, teman-teman. Nah, itu hanya bisa dijaga, itu hanya bisa terjadi kalau kita jaga makan, kalau kita jaga kebugaran fisik, seperti itu, kakak-kakak. Belum lagi kalau kita masih ingin turut berkontribusi, misalnya masih bisa tetap ngajar, masih bisa tetap berbagi di usia tuanya kita, yaitu tergantung dari bagaimana kita menjaga fisiknya kita sejak muda. Kayak gitu, teman-teman. Jadi saya mau ngajak teman-teman untuk yuk kita jaga fisik, jangan diabaikan kesehatan fisiknya. Terus kekuatan mental dan emosi, belajar terus-menerus dan tidak cepat menyerah. Kalau kita makan dan minum itu ibarat memberikan asupan bagi fisik, maka bagi mental dan emosi, belajar dan membaca, kemudian berbagi itu ibarat ngasih makan ke mental dan juga emosinya kita, kakak-kakak. Dan pertumbuhan spiritual tentu ibadah, doa, kemudian mengkaji pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar sejarah. Kalau saya sih, saya suka sejarah, dan saya suka baca buku-buku sirah, apapun itu ya, teman-teman. Dan dari situ bukan hanya dapat pengetahuan, tapi buat saya itu juga membantu saya untuk menumbuhkan spiritual. Itu, teman-teman. Nah, 3 hal ini kita jaga, kita tumbuhkan, kita pupuk. Strateginya seperti apa, kakak-kakak? Oke, nah ini ada 5 strategi sederhana yang saya ingin bagi kepada teman-teman di kesempatan pagi hari ini, kakak-kakak. Yang pertama niat, teman-teman. Niat ini, oke, nanti kita bahas satu-satu ya. Yang pertama niat, yang kedua disiplin,
dan juga konsisten. Ini part yang berat. Oke. Yang ketiga, terbuka untuk belajar. Ini sebenarnya kalau satu kali udah terbuka, ini udah akan mudah ke depannya. Terus mengelola energi dan diri sendiri, sama satu lagi yang terakhir, berkumpul dengan orang-orang yang punya positive vibes, orang-orang yang juga punya growth mindset, orang-orang yang juga pengen sama-sama pengen bertumbuh. Ini penting banget, teman-teman. Nanti kita lihat. Kita lihat dulu yang pertama, tentang niat. Ini self reminder ya buat saya kakak-kakak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dan membuat jadi pengingat juga buat kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Di dalam Al-Qur'an ya, di ayat yang sangat populer banget, Allah sudah menyatakan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Gitu. Jadi niat yang paling tinggi adalah niat ini, ibadah kepada Allah. Kita bisa aja seorang mahasiswa mati-matian untuk menyelesaikan skripsinya, atau mahasiswa S2 menyelesaikan tesisnya. Banyak sekali tantangan yang dihadapi ketika menyelesaikan itu. Apa satu hal yang bisa membuat mereka tetap menyala semangatnya di tengah-tengah revisi, di tengah-tengah belum lagi kalau ada masalah-masalah personal, persoalan personal dengan orang tua atau dengan keluarga dan seterusnya. Yang bisa menguatkan adalah niat, teman-teman. Seorang pebisnis yang membangun bisnisnya, dan tidak mudah teman-teman ya, membangun bisnis dan menjaga bisnis itu sangat-sangat tidak mudah, apalagi COVID udah selesai, kemudian ada situasi politik yang tidak menentu, kemudian ada efisiensi di mana-mana, kemudian dikejar-kejar sama orang pajak, sangat-sangat tidak mudah. Tapi apa yang membuat seorang pebisnis itu bisa kuat mengatasi berbagai macam tantangan? Niat. Sebenarnya bisnis itu bertanya kembali kepada dirinya, sebenarnya bisnis itu diniatkannya untuk apa? Dan niat yang tertinggi kalau menurut ayat ini adalah niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi teman-teman tadi, menjaga kesehatan itu butuh konsistensi bertahun-tahun, teman-teman. Bukan sehari, sepekan, bukan sebulan, 2 bulan, tapi sejak mulai kita meniatkannya sampai ke depannya. Berhenti makan gorengan, berhenti makan yang manis, berhenti minum yang manis-manis contohnya. Kalau niatnya tidak kuat, sangat mudah tergoda. Apalagi setiap kali kita masuk kafe, itu minumannya ya udah yang manis-manis aja, dan masih belum ada sih, kalau saya belum menemukan sih ya. Kalaupun ada masih sangat jarang kafe yang memang spesial meniatkan dari awal untuk menyajikan makanan-makanan yang sehat. Nah, kalau niatnya nggak kuat, teman-teman akan sangat mudah sekali tergoda untuk tidak disiplin. Nah, di poin yang selanjutnya, disiplin. Jadi segala sesuatu dimulai dengan niat. Oke, jadi kuatkan dulu niatnya untuk apa ingin bertumbuh, apa yang membuat teman-teman ingin belajar hal baru, apa yang membuat teman-teman ingin bisa bertumbuh, bisa berubah dari situasi saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau niatnya udah kuat, maka itu akan membantu kita untuk bisa menjaga disiplin dan konsistensi. Nah, mengenai disiplin dan konsistensi ini ada banyak sekali ayat dan hadis di Islam ya, di agama Islam. Salah satunya saya ambil yang ini, teman-teman, yang menurut saya ini pas banget. Wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kitanya yang bosan ternyata, teman-teman. Dan itu yang sering terjadi kan ya. Kita mau rajin baca Quran. Setiap hari 1 halaman aja. 1 halaman, bukan 1 lembar, 1 halaman aja. Terus-menerus setiap hari. Allah tidak bosan, kitanya yang bosan. Ternyata, astagfirullah, teman-teman ya. Dan sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara
terus-menerus walaupun sedikit. Ingat tadi teman-teman yang prinsip hari ini lebih baik dari hari kemarin, sebenarnya nggak perlu lebih baik yang ekstrim ya, cukup lebih baik sedikit. Itu sudah disebut kita orang yang beruntung. Dan ternyata Allah juga udah state bahwa kita nih yang bosan nantinya. Maka itu Allah tuh mencintai hal yang dikerjakan, amalan yang dikerjakan secara terus-menerus walau sedikit. Nah, ini kita lihat kemarin teman-teman mungkin pernah ada yang baca tentang 1% ya, atau Atomic Habits. Ternyata kakak-kakak, kalau aja kita konsisten untuk melakukan lebih baik 1% aja setiap hari, maka dalam 1 bulan itu kita 1,34 kali lebih baik. Contoh, baca buku lah ya, baca buku 1 halaman. Oke, besoknya 1% lebih dari 1 halaman, dalam sebulan kita akan membaca 1,34 halaman lebih banyak daripada yang kita baca di hari pertama. Dalam 3 bulan kita akan 2,45 kali lebih baik. Dalam 1 semester kita jadi 6,12 kali lebih baik. Dalam 9 bulan atau dalam 3 kuartal kita jadi 14,68 kali lebih baik. Dan dalam setahun teman-teman, dalam 1 tahun 12 bulan 365 hari kita jadi 37,78 kali lebih baik dalam 1 tahun. Cuman dengan melakukan 1% lebih baik setiap hari. Ini saya hitung pakai Excel, kakak-kakak. Jadi seperti itu ya, nggak perlu langsung ekstrim, langsung lompat jauh. Hari ini baca 1 halaman, besok langsung baca 10 halaman. No, tidak harus seperti itu. Ternyata kakak-kakak cukup 1% lebih baik setiap hari. Jadi pertumbuhannya mikro, tapi dulu waktu zaman saya itu ada pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Ada yang pernah dengar? Kalau ada yang pernah dengar berarti seumuran dengan saya. Oke, so kakak-kakak sampai di sini, dari sini kalau buat teman-teman, kebiasaan kecil apa yang sederhana yang teman-teman bisa mulai hari ini juga, saat ini juga, tepat setelah sesi ini selesai. Kakak-kakak, kebiasaan kecil apa? Kebiasaan baru ya. Kebiasaan baru apa yang sederhana yang teman-teman bisa mulai saat ini juga? Kak Bu Badra membaca. Oke. Sip. Kalau Kak Suci apa Kak Suci? Kalau dari saya untuk meningkatkan tadi Kak angka spiritual dulu. Oh, oke. Untuk meningkatkan angka spiritual. Ya itu apa Kak? Kebiasaannya apa yang mau Kakak Suci mulai? Ya, misalnya seperti kalau sholat 5 waktu kan kadang molor dikit karena kerjaan. Jadi sekarang Ah, harus on time gitu. Dikonsistenkan untuk on time dengan tepat waktu. oke. Oke, berarti sholat tepat waktu ya Kak? Oke, sip. Terima kasih Kakak Suci. Dari Kak Nanda nih, baca dan buat review bacaan. Oke, baik Kak Nanda. Nah, buat review bacaan ya Kak. Oke, Em, membacanya berapa halaman Kak Nanda targetnya? Teman-teman silakan. Gak bolong-bolong jalan kakinya, yeay. Gak bolong-bolong jalan kakinya dari Kak Yeni. Semangat Kak Yeni. Oke, minimal 1 chapter. Oke deh Kak Nanda, sip. Mumpung mumpung masih segar ya Kak, masih kalau di umur-umur saya sekarang ini rasanya kalau membaca 1 bab itu cukup challenge juga, cukup challenging juga ya teman-teman. Apalagi mata udah mulai plus. Nah, jadi mumpung masih muda, boleh dipasang deh target tuh 1 hari 1 chapter. Kak Adi Nugraha, rutin membaca di pagi hari dan membuat catatan, journaling. Oke, sip. Kak Nunu, sholat sunat rawatib. Oh, Masya Allah. Siap. Pak Asri. Pak Asri mau minum obat sesuai saran dokter, tapi siang puasa, jadi agak susah. Disesuaikan aja, Pak Asri. Oke. Nah, teman-teman,
silakan ya dipikirkan kebiasaan kecil apa, tidak perlu besar ternyata untuk kita bisa bertumbuh setiap hari menjadi lebih baik setiap hari. Belajar hal baru. Kalau saya saat ini sejujurnya teman-teman saya itu suka sekali belajar dan saat ini di Udemy ada beberapa course yang udah saya beli. Biasanya pada saat diskon ya udah saya beli dan saya ingin untuk merutinkan satu hari menyimak video dari Udemy, dari e-course-nya saya setengah jam aja. Setengah jam aja. Karena ternyata menemukan waktu untuk benar-benar bisa fokus 1 jam atau 2 jam itu cukup challenging di hari-hari ini. Apalagi di bulan Ramadan ini ada banyak sekali ibadah, aktivitas ibadah ya yang perlu rugi kalau tidak kita lakukan. Oke. Eh, Kak Yuli 2000 langkah setiap hari. Oke, semangat Kak Yuli. Mendengar yang ada insight-nya. Oke deh Pak Baso. Baik, teman-teman. Nah, itu yang kedua ya teman-teman yang terkait disiplin. Disiplin itu kalau kedengarannya kan disiplin dan konsisten itu terdengarnya wah disiplin keras. Tapi sebenarnya di kepala kita sendiri yang membuat disiplin itu terlihat sulit. Padahal cara mudahnya adalah ya udah kita disiplin di hal-hal kecil, mulai dari hal kecil. Gitu. Oke, nah kita masuk ke yang ketiga, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingat tadi, yang ketiga kan adalah terbuka untuk belajar. Terbuka untuk belajar. Dan ini saya rephrase sedikit, saya rephrase. Learnability itu adalah kemampuan untuk belajar, teman-teman. Dan ini satu kalimat ini saya hanya mau berbagi singkat, satu kalimat yang saya dapatkan dari salah satu sesi training saya kemarin. Saya nggak tahu juga tadi saya coba searching ini siapa yang bilang sih awalnya nggak dapet, jadi saya pasang aja anonim. 3 kalimat yang paling berbahaya di muka bumi ini adalah saya sudah tahu, kakak-kakak. Karena 3 kalimat ini yang akan menjadi penghalang bagi kita untuk em, terbuka terhadap ide-ide baru, untuk bahkan sekedar mendengarkan orang lain yang sedang menyampaikan sesuatu. Kalau kita sudah menganggap diri kita, saya udah tahu apa yang dia mau bilang. Jadi mungkin kita terdengar tapi nggak masuk ke dalam kepalanya kita. Jadi kata-kata ini ibarat mantra yang menutup pikiran kita dari hal-hal baru, dari pembelajaran-pembelajaran baru yang bisa 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 jadi berharga bagi kita, kakak-kakak. Oke, jadi ini mantranya. 3 kalimat yang paling berbahaya adalah saya sudah tahu. Oke, ini satu aja slide untuk open mind, open membuka diri untuk terus belajar. Yang keempat, selanjutnya Kak, tentang mengelola diri. Kalau biasanya sesinya itu akan bicara tentang mengelola waktu, eh, tentang misalnya tepat waktu, tapi saya mau mengajak teman-teman untuk berpikir tentang mengelola diri dengan satu self reminder lagi ini. Satu self reminder yang buat saya itu sangat-sangat powerful. Jadi sebuah hadis dari At-Tirmizi yang bunyinya adalah tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau dimintai pertanggungjawaban terhadap satu, umurnya, kemana dihabiskan. Kalau umur ini relate dengan waktu yang kita punya ya Kak. Usia, waktu yang dianugerahkan kepada kita. Kita habisin untuk apa aja. Ternyata itu akan ditanya, teman-teman. Tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Jadi ilmu yang kita dapat, kompetensi yang kita punya, itu pun ternyata akan ditanya. Kalau cuma ditaruh aja, cuma diingat aja, itu kita akan sulit mempertanggungjawabkannya.
Tentang hartanya, dari mana diperoleh. Jadi kalau tentang harta ternyata ada 2 pertanyaannya ya. Dari mana, terus dipakai buat apa. Serta tentang tubuh, untuk apa digunakan. Kita pakai buat apa tubuhnya kita. Nah, makanya tadi yang saya sampaikan makanya ini juga yang membuat saya memotivasi saya untuk menjaga bukan kekeh ya, memberikan energi kepada saya untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga kondisi fisik teman-teman hal ini. Soalnya kita nanti akan ditanya nih tubuhnya diapain aja, umurnya kita pakai buat apa aja, ilmu yang kita punya itu diamalkannya seperti apa caranya. Gitu Kak. Jadi salah satunya kalau Allah bertanya nanti pada hari kiamat, eh, salah satunya saya bisa bilang adalah at least hari ini saya berbagi kepada teman-teman di dalam ruangan ini. Nanti teman-teman jadi saksinya ya. Masya Allah. Oke, ini tentang mengelola diri dan tools-nya teman-teman untuk mengelola diri. Ini ada 4 yang saya mau share kepada teman-teman. Yang pertama adalah memulai hari dengan doa dan juga dengan merencanakan. Jadi sepanjang hari itu kita udah di awal udah disetting targetnya mau ngapain, udah gitu udah didoakan juga apa yang ingin dicapai hari ini, apa yang ingin didapatkan hari ini. Terus yang kemudian jurnal dan refleksi. Jadi saya juga sedang membiasakan diri ya teman-teman untuk jurnal dan refleksi ini dan saya mendapat banyak manfaat dari jurnal dan juga sesi-sesi refleksi karena dari refleksi ini kita bisa belajar dari kejadian-kejadian yang terjadi sehari-hari. Jadi belajar itu bukan hanya di dalam kelas, bukan hanya membaca atau dengerin podcast, tapi dari bagaimana kita melihat responnya orang, bagaimana kita merespon orang lain, bagaimana bahkan kegagalan-kegagalan kita atau kesalahan-kesalahan yang terjadi hari itu bisa jadi bahan belajar buat kita, teman-teman. That's why jurnal dan refleksi ini berharga banget. Kemudian pastinya buku dan juga podcast yang bergizi, teman-teman, yang bergizi bagi pikiran dan juga mental, serta waktu. Ini adalah salah satu sumber daya yang paling berharga buat kita. Karena kalau waktunya udah pergi, udah berlalu, udah nggak bisa balik lagi. Dan tadi akan ditanya kelak di hari kiamat, buat apa dihabisin umurnya kita, waktu yang sudah diberikan kepada kita. Jadi ini waktu ini bisa jadi adalah 2 mata pedang yang satu bisa memberdayakan kita dan memberdayakan orang lain. Mata pedang yang satu lagi bisa berbalik mencelakakan diri kita sendiri, teman-teman. Oke. Terakhir, yang kelima, teman-teman, tentang circle pertemanan, tentang bergaul dengan orang-orang yang sama-sama punya positive vibes, yang sama-sama punya growth mindset. Dan ini udah ada juga ternyata dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini. Permisalan teman yang baik itu permisalan teman yang baik dan yang buruk itu ibarat berteman dengan penjual minyak wangi dan berteman dengan dengan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberi kita minyak wangi atau setidaknya kita terpercik wangi-wanginya. Kita akan dapat bau harum dari dia. Berteman dengan pandai besi bisa jadi percikan apinya akan melukai kita, mengenai pakaian kita, atau setidaknya kita akan dapat aroma asapnya yang tidak sedap. Itu ibaratnya, teman-teman. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berteman sama teman kita yang pandai besi terus kita jauhin. Nggak kayak gitu juga. Ini ibarat ya teman-teman. Kalau kita ingin menjadi wangi, berarti ya udah kita mesti cari teman yang bisa menularkan hal-hal yang positif, yang menularkan bau harum itu juga buat kita. Ini saya yakin teman-teman udah paham banget dan ini sifatnya reminder aja buat kita, teman-teman. Oke, itu 5 strategi
yang saya bisa share kepada teman-teman hari ini dan untuk menjadi Muslim yang kompeten, teman-teman. Jadi kompetensi Muslim sejati ada 4 tadi, ada ihsan, itqon. Ihsan itu melakukan dengan sebaik-baiknya, itqon itu melakukan dengan sepenuh kemampuan hingga membuatnya jadi mendekati sempurna, kemudian tuntas, menyelesaikan pekerjaan apapun yang kita kerjakan itu secara tuntas dan fokus, menyelesaikan satu pekerjaan dan kemudian fokus untuk melakukan amal kebaikan lainnya, teman-teman. Dan tadi itu ada 5 strategi. Yang pertama, niat dikuatkan, kemudian disiplin dan konsisten, membuka diri untuk belajar, mengelola energi, mengelola diri sendiri, dan juga termasuk ada waktu di dalamnya, serta berkumpul bersama orang-orang yang juga punya keinginan untuk bertumbuh, yang juga sama-sama punya positive vibes. Dan ada satu hal, teman-teman, untuk berkumpul mencari circle pertemanan ini ya, teman-teman, yang buat saya itu sangat-sangat powerful juga adalah kalau kita berada di dalam sebuah ruangan, kalau di ruangan itu kita jadi yang paling pinter, berarti kita mesti pindah ruangan. Karena kalau kita udah yang paling pinter dari situ, artinya kita eh, di dalam setiap ruangan, di dalam setiap circle pertemanan, kita mesti bisa belajar sesuatu dari orang lain. So, yang kita cari itu adalah orang-orang yang lebih pinter dari kita, berkumpul dengan orang-orang yang lebih pinter dari kita, supaya kita bisa ketularan pinternya, supaya kita bisa bisa dapat pembelajaran-pembelajaran juga dari mereka. Kalau ingin soleh, kita berkumpul dengan orang-orang yang lebih soleh daripada kita, supaya kita ketularan solehnya, kita bisa dapat inspirasi dari mereka. Demikian Kak Suci, saya kembalikan kepada Kak Suci. Ini yang bisa saya share di pagi hari ini dan silakan Kakak Suci. Selanjutnya kalau ada pertanyaan atau interaksi lebih lanjut, silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Cika atas sharingnya yang sangat luar biasa sampai mensentil Kak, sentil hatiku mengenai kompetensiku saat ini. Oke, baik. Nah, itulah tadi bagaimana sharing Kak Cika terkait menjadi muslim yang kompeten dalam seri terapan Islam lingkup manajemen yang tentunya ternyata judul dari webinar series kali ini berasal dari kisah nyata inspiratifnya Kak Cika, becoming the best version of you, dan perlu kita ketahui bahwa ternyata kita punya potensi lain dari diri kita dan bagaimana kita bisa mengembangkan potensi itu kalau kita mau gitu. Dan ada juga beberapa yang saya tangkap dari Kak Cika, ternyata jangan bandingkan kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita dari waktu yang dulu dengan yang sekarang gitu. Dan ada juga 5 strategi Jitu sebagai self reminder kita untuk menggali potensi kita, yaitu dengan niat yang tulus, kemudian dengan disiplin dan konsistennya kita menjalankan strategi kita, dan bagaimana kita learn ability dan mengelola diri, dan juga bagaimana dengan circle pertemanan kita. Oke, baik kakak-kakak semuanya, Bapak Ibu, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Dan bagi kakak-kakak sekalian yang mau bertanya, boleh di kolom chat box atau boleh juga raise hand. Nanti kita persilahkan. Oke, baik. Ada pertanyaan nih Kak Cika dari Kak Jody, kakak coach Om Jody. Masya Allah, sangat insightful. Kak Cika mau nanya, apa framework yang Kak Cika pakai kalau sedang menghadapi tantangan-tantangan dalam mencapai goals-nya, Kak? Silahkan Kak Cika. Oh, Masya Allah, ini ngeri kalau sudah sama kakak coach bertanyanya framework ya Kak Suci. Oke, Em, ya Om Jody, ini saya jadi berpikir juga frameworknya apa ya? Eh, Oke, tapi tantangan ya Kak, tantangan. Satu sebenarnya kalau menghadapi tantangan dalam mencapai goals itu em, Maaf Kak Cika, jaringannya putus-putus Kak Cika. Kalau kakak yang lain, apakah jaringannya stabil? Iya, nge-freeze, Kak.
Oh, Kakak Cika nge-freeze. Baik. Oke. Dengan oke, dari Kak Jody stabil dan Kak Cika yang nge-freeze. Oke, baik. Selanjutnya kita sambil tunggu Kak Cika ya. Boleh Kak Jody boleh mau on cam atau mau ini Kak on mic? Oke, izin. Ya, silakan Kak Jody. Bertanya ke kita apa paling deh. Jadi kalau kan kita di perjalanan hidup tuh banyak goals. Kenapa pertanyaanku ke framework? Karena kalau tips rasanya banyak bertebaran tips, tapi kebanyakan ya yang saya alami itu tidak permanen ke hasilnya Kak Uci. Oh, Saya rasanya butuh kekayaan framework yang lebih besar, bisa berupa cara pandang atau apa ya, sistem yang secara keseluruhan bisa ini membantu kita menghadapi tantangan kayak gitu Kak. oke, baik Kak Jody. Alhamdulillah sudah ada Kak Cika. Gimana Kak Cika? Apakah sudah bisa? Ini lebih kasih tangan. Tes. Oke, aman Halo. Kak. Aman. Aman ya, oke. Nah, langsung di tangan ya. Iya. Halo Kak Cika, apa? Sepertinya nge-freeze lagi Kak Cika. Oke. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Jadi tadi ada inspiratif kisah nyata dari Kak Cika ya, bagaimana judul ini datang dari Becoming the Best Version of You, dan ternyata saya juga tersentil ya dengan apa yang di-sharingkan sama Kak Cika hari ini, bahwa kita harus memperbaiki dulu bagaimana nilai kita terhadap diri kita terkait energi fisik dan juga bagaimana kekuatan mental kita dan emosi kita apakah sudah stabil atau sudah kuat ya. Kemudian bagaimana kita bisa menilai dengan pertumbuhan spiritual kita, keimanan kita apakah sudah kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan alhamdulillah Kak Cika sudah hadir lagi nih. Gimana Kak Cika? Jaringannya aman, Kak? Hadir. Oke. Iya, bismillah, mudah-mudahan udah. Oke. Silakan Kak Cika. Oke. Iya, sip. Baik, makasih ya Kak Suci sudah menjaga ruangan ini tadi selama saya sinyalnya menghadapi tantangan juga. Oke, baik. Kak Jody tadi terkait framework dalam menghadapi tantangan. Kalau saya Kak, sebenarnya saya balik lagi dulu ke niat awal. Ini niatnya saya melakukan ini untuk apa? Saya jadi ingat salah satu pengalaman waktu saya belajar diving, Kak Jody. Jadi pengalaman ini saya selalu bawa pada saat mengalami tantangan-tantangan berikutnya. Jadi saya belajar diving itu memang karena mau menantang diri sendiri ya, mau melakukan sesuatu yang baru. Hari pertama saya masuk ke laut. Hari pertama masuk ke laut itu arusnya nggak bagus dan saya bertanya ke diri sendiri. Jadi di kepala saya itu udah muncul bayangan anak-anak saya, bayangan keluarga saya dalam di dalam air laut gitu dengan arusnya yang berjuang untuk mencoba kembali ke perahu. Dan di situ saya bertanya, apa yang saya bikin ini? Saya lagi ngapain? Gitu. Jadi saya di posisi itu lagi di dalam laut saya bertanya, sebenarnya saya lagi ngapain? Jadi kembali ke niat awal dan saat itu saya berpikir adalah mau membuktikan diri bahwa saya bisa mengatasi tantangan apapun. Itu yang yang kayak oh kalau gitu kalau memang saya bisa ya berarti ayo kita balik lagi, ayo kita balik lagi ke perahu, ini arusnya bisa kok. Nah, itu Kak, jadi balik lagi ke niat dulu. Balik ke niat karena niat itu yang nanti akan kalau buat saya ya, niat itu yang membuat saya berpikir ini worth it enggak untuk diteruskan. Ini cukup berharga kah
seberapa berharga ini untuk diteruskan. Apakah cost yang akan kita keluarkan pada saat meneruskan tantangan ini memang sesuai dengan niat awal itu. Nah, jadi makanya tadi ketika niatnya itu adalah untuk ibadah, ini kalau buat saya ya Kak, ketika niatnya itu terkoneksi kepada Allah, saya pikir apapun usaha-usaha kita, apapun yang mesti kita keluarkan, mesti kita lakukan untuk mengatasi tantangan itu udah kita nggak mikir lagi. Itu kalau saya ya Kak, itu kalau saya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua Kak, kalau benar-benar sudah mentok, ini sebenarnya salah sih ya, ada salahnya. Saya juga sedang mengkoreksi. Kalau benar-benar sudah mentok Kak, kembali kepada doa. Jadi ada banyak sekali momen yang saya itu mentok udah nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi benar-benar pasrahnya itu ya Allah, mengakui bahwa kita tuh lemah, saya tuh lemah, kemampuanku terbatas, sumber dayaku juga terbatas, sumber daya saya sebagai manusia itu terbatas, dan mengakui bahwa Allah yang punya sumber daya untuk menyelesaikan itu. Dan entah dari mana biasanya selalu ada cara yang tiba-tiba muncul. Apakah itu ide baru atau dari teman-teman ada tambahan informasi apa atau apapun itu Kak. Kalau kita bilang nggak logis, tapi itu terjadi dan itu yang saya pakai Kak Jody. Seperti itu Kak Jody. Jadi dua hal itu sebenarnya. Oke, bagaimana dengan Kak Jody? Masya Allah, betul-betul persis apa yang saya butuhkan saat ini, Kak. Dan yang saya dapat esensinya memang berserah sih, karena tidak ngapa-ngapain juga adalah tindakan action di sebenarnya. Tidak ngapa-ngapain dengan bertawakal juga sebuah action untuk menyelesaikan masalah. Dan ini relate banget dengan situasiku saat ini. Ada banyak tantangan-tantangan yang saya hadapi dan thank you Kak Cika sudah ngasih penyegaran lagi, penguatan lagi untuk saya. Thank you, thank you. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Om Jody. Terima kasih Om Jody. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Soraya. Gimana ngatasin suka beli tapi minim eksekusi nonton kursnya Kak? Terjangkit hal yang sama soalnya. Nah untuk Kak Soraya apakah mau on mic atau gimana Kak? Boleh, open mic Kak Soraya. Boleh Kak Cika, Kak Suci. Oke, Ah. Kak Soraya. Iya, jadi Sip. kayak ini ya lumayan refleksi ya ke belakang. Kayak wah, kalau di list kayaknya sudah seberapa banyak yang dikeluarkan untuk ikutan course, pelatihan, training. Tapi kayak tersimpan begitu aja kayak aduh harus yang mana dulu nih yang diselesaikan saking numpuknya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke Kak Soraya. Ini kasusnya mirip sama kasus yang saya ceritakan tadi ya, Kak Soraya. Oke Kak. Nah, jadi Kak yang saya lakukan itu adalah saya list semua e-course-nya. Karena kebetulan kalau saya cuma suka di satu aja di Udemy, jadi saya list semua e-course-nya. Habis itu saya akan lihat yang mana saya pasangkan dengan challenge saat ini. Challenge satu project saat ini. Kak, challenge satu project saat ini, terus course yang mana yang dia tuh relate, yang bisa membantu untuk menyelesaikan untuk saya atau tim menyelesaikan project itu dengan lebih efektif atau lebih berkualitas. Gitu Kak. Jadi itu dipasang-pasangin dulu. Itu jadi prioritas pertama. Itu jadi prioritas. Prioritas kedua adalah cari tahu course yang mana yang bisa membantu ke depannya, yang bisa membantu untuk menyelesaikan proyek-proyek yang akan datang atau perencanaan-perencanaan yang akan Kak Soraya lakukan untuk organisasi mungkin atau untuk diri sendiri ke depannya. Itu prioritas yang kedua. Gitu Kak. Habis itu
Kak Soraya, yang saya lakukan ya Kak, habis itu adalah saya ngelis waktu saya nih. Waktu saya yang memungkinkan tuh yang mana ya slot. Jadi setiap hari ngapain itu di list. Kalau sekarang sih saya melihatnya kalau dari jam 8 sampai jam 5, jam 6 itu udah impossible deh. Udah enggak mungkin masuk slot di situ untuk belajar. Nah, jadi yang mana, apakah malam ataukah subuh? Nah, kalau saya sih biasanya subuh, Kak, yang lebih yang bisa masuk slotnya. Oke, tapi konsekuensinya kan berarti harus bangun lebih awal. Terus bagaimana mengkondisikan kalau apalagi kalau tidurnya enggak sendiri ya, misalnya sama pasangan sah gitu, sama pasangan sah ya, Kak. Contohnya sama pasangan seperti apa biar tidak mengganggu dia atau minta besok saya mau bangun jam segini ya. Jadi kalau misalnya saya bangun buka laptop, jangan dicari atau jangan apa gitu kayak gitu. Pokoknya dikomunikasikan. Itu Kak, itu yang saya lakukan. Ya memang akan ada ini ya kayak tadi ya harus bangun lebih awal, harus menyiapkan waktu, harus dikomunikasikan dengan orang-orang sekitar supaya bisa mendukung juga Kakak untuk menyerap atau menyelesaikan e-course itu, mendapatkan manfaat darinya untuk digunakan di pekerjaan atau dibagi dengan orang lain. Itu Kak Soraya. Kalau menurut Kakak gimana Kak? Ya, silakan Kak Soraya. Oh, sepertinya lagi ini Oh, Kak. oke. Kita Sip. ke Kak Adi Nugraha. Kebetulan relate juga nih Kak dengan pertanyaannya karena sempat Ah, di pertanyaan Kak Soraya. Ini terjadi juga di saya, sudah beli beberapa e-course tapi belum nonton sedikit pun. Nah, silakan Kak Adi Nugraha, apakah mau open mic Kak? ya Kak Adi Nugraha dari Serang nih, jauh-jauh. Jauh Insya dari Allah. Oke, silakan Kak Adi Nugraha. Ya, jadi kan saya udah beli beberapa e-course gitu ya terkait yang relate dengan pekerjaan. Cuman itu karena memang dia waktunya itu sekitar 30 jam gitu ya dan akhirnya Hmm. keburu males duluan gitu ininya pas mau nonton tuh. Hmm. Oke. Keburu males duluan ya Kak Adi. Iya. Oke, Wah, Kak Adi. Em, tapi kalau dari 1 sampai 10 Kak Adi, satu tidak ada manfaatnya, 10 berguna banget buat pekerjaan. Itu Kak Adi lihatnya ada di angka berapa Kak e-course-nya? nah yang course yang saya ambil sih itu tentang ini ya apa namanya pemrograman web gitu. Jadi buat nambah skill gitu ini. Ternyata setelah saya merasa akhir ini agak sulit aja gitu tuh ini untuk memulai. Oh, oke. Oke, Ya. Kak Adi, oke. Makasih ya Kak Adi. Kak Adi ini saya boleh berbagi tips ya. Eh, saya dulu belajar IT, belajar programming, salah satunya termasuk pemrograman web. Waktu itu pakai PHP. Nah, jadi PHP itu bukan apa sekarang pemberi harapan palsu ya, yang saya kenal lebih awal teman-teman. Tapi PHP itu salah satu bahasa pemrograman web. Cara saya belajar waktu itu Kak, saya belajarnya otodidak ya Kak, nggak pakai e-course, nggak pakai kursus, karena dulu belum ada. Jadi saya belajarnya otodidak, baca dari PDF. Nah, yang saya lakukan adalah, dan memang bertepatan, ada project. Jadi mesti ada project yang Kak Adi Nugraha ingin selesaikan. Misalnya membuatkan website untuk komunitas A, atau misalnya untuk masjid setempat, atau komunitas TPA, apa terserah Kak. Jadi cari project, cari ini website ini mau dipakai oleh siapa nanti, atau websitenya Kak Adi sendiri, boleh seperti itu. Pokoknya cari project. Nah, dengan project itu nanti akan lebih membuat, kalau saya sih dulu ya, membuat otomatis selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, setiap proses, setiap tahapan itu membuat saya belajar hal baru. Cuman memang belajarnya jadinya tidak terstruktur karena saya mau bikin ini, gimana caranya? Saya mau bikin ini, gimana caranya? Itu kalau saya, Kak Adi, kalau di e-course itu kan terlihat ya,
modul-modulnya part 1 apa, part 2 apa, part 3 apa, dan seterusnya. Itu Kak Adi bisa pakai cara itu. Kalau misalnya, karena kalau belajarnya secara terstruktur, terus tidak terlihat hasil akhirnya apa, itu memang kita jadi cukup mudah terdistrak dan semangatnya itu nggak ada bahan bakarnya gitu Kak Adi. Ya kalau cara saya tuh dulu begitu Kak Adi belajar apapun untuk di IT. Salah satunya adalah programming. Itu bisa dicari Kak. Jadi Kakak cari projectnya dulu. Nggak usah minta dibayar nggak apa-apa. Itu bisa jadi portofolionya Kak Adi. Tapi kalau ada yang bersedia membayar juga boleh tentunya. Gitu Kak Adi. Oke, gimana Kak Adi? Oh iya, terima kasih atas tipsnya ya. Sepertinya memang cukup bisa dipahami gitu. Mudah nanti ya disesuaikan dengan kebutuhan yang apa yang ada gitu ya. Ya. Boleh bertanya satu hal lagi? Oh, boleh. Silakan Boleh. Kakak Adi. Kadang kan ini pas lagi belajar gitu ya. Di sekarang kan gampang sekali terdistraksi gitu ya. Oh, oke. Nah, gimana Kak Cika dalam menghadapi persoalan tersebut? Iya. Oke, makasih Kak Adi Nugraha. Nah, kalau saya Kak, ya kalau saya kan gen apa sih gen X ya, jadi cukup dulu sempat pada saat memang saya lagi fokus-fokusnya belajar, masa-masa belajar itu eh, saya rasa mungkin lebih mudah dibandingkan teman-teman sekarang karena itu nggak ada WA, nggak ada Instagram dan seterusnya. Nah, kalau sekarang, jadi saya juga pakai alat bantu sekarang, Kak. Salah satu metode yang saya suka itu namanya Pomodoro. Banyak aplikasinya nanti Kakak Adi boleh tinggal pilih di App Store atau di Play Store. Pomodoro itu intinya adalah nggak pakai apps juga nggak apa-apa. Intinya 25 menit memang kita niatkan untuk fokus Kak bekerja ataupun belajar ya, membaca atau apapun. Fokus 25 menit. Jadi semua notifikasi diabaikan, apapun itu distraksi-distraksi itu diabaikan. 25 menit. Terus 25 menit setelah itu 5 menit istirahat, 5 menit break. Nah, 5 menit itu boleh tuh cek-cek tadi notifnya apa. Terus ada berita baru apa di IG atau jalan-jalan sejenak lihat yang hijau-hijau biar segar atau ambil minuman dan seterusnya. Habis itu 25 menit kemudian ulang lagi. Fokus lagi, belajar, baca, kerjakan soal atau kalau memang ada soalnya dan seterusnya. Habis itu 5 menit break lagi. Begitu terus selama 4 siklus. Kalau bisa ya, kalau waktunya memungkinkan 4 siklus. Kalau 4 siklus selesai, breaknya agak panjang. Bisa 30 menit atau 45 menit. Ini nanti panjangnya bisa disesuaikan aja, Kak Adi. Tapi kalau standarnya sih, petunjuknya itu segitu 25, 5, 25, 5. Gitu, Kak. Nah, kalau saya dalam sehari itu bisa melakukan kalau siang-siang ya siang itu cuma bisa dua break 25 menit lagi. Nggak bisa lagi karena ada harus koordinasi, harus meeting dan seterusnya. Nah, ini juga bagian dari mengelola diri yang kalau menurut saya perlu banget untuk teman-teman sadari. Aware ya, karena beda-beda beda peran, beda posisinya teman-teman. Teman-teman perlu aware dengan situasi itu dan itu sehingga teman-teman bisa ngatur. Oh, saya cuma bisa fokus di jam berapa sampai jam berapa dan fokusnya selama berapa menit. Jadi teman-teman bisa ngatur gitu. Perlu menerima karena kalau nggak menerima, saya mau Pomodoro 8 siklus hari ini, tapi situasi tidak memungkinkan teman-teman menjadi leader, perlu banyak yang membutuhkan teman-teman banyak yang membutuhkan Kak Adi misalnya di tempat kerja atau di organisasi, ya berarti kita harusnya yang misalnya di subuh atau di malam, gitu Kak. Oke,
Terima kasih Kak Cika. Bagaimana dengan Kak Adi? Ya, sangat membantu sekali. Oke, baik. Terima kasih Kak Adi Oke, atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya Kak. kasih. Oke, selanjutnya Kak ada dari Kak Soraya tadi merespon Kak. Terima kasih Kak Cika. Kemudian merujuk lagi nih pertanyaan dari Kak Asri Kasim dari Swiss Contact. Bagaimana menjaga fokus agar tetap pada tujuan utama dari sebuah target project, Bu? Gimana nih Kak Cika? Oh, Untuk mau mau open mic iya, atau gimana, Pak Asri? ya, ya, Pak Sri boleh Pak Lagi batuk open Bu, mic mungkin ini. bisa diwakili oleh Mbak Soraya ya. Lagi batuk. Oh, Oh iya, Ya, baik. karena Mbak Soraya punya pertanyaan yang sama kayaknya itu. oh, Oke. Baik, silakan dijawab dulu Kakak Cika. oke. Baik, tadinya sebenarnya saya mau bertanya nih sama Pak Asri atau sama Kak Soraya ya. Sebenarnya menjaga tantangannya dalam menjaga fokus itu yang Pak Asri atau Kak Soraya rasakan itu apa sih Kak? Apa yang menjadi tantangan Baik Bu. sehingga Sorry, Kakak, oh iya siap. lagi batuk nih. Aduh, puasa-puasa jadi batuk. Ya, ini pengalaman saya ya Bu Jika ya. Eh, Terutama sekarang kan di Makassar menjalankan proyek Isis Contact. Target proyek kan ada, namun proyek yang kami jalankan kan di skill development ya. Selalu berharap dari setiap langkah dan titik keringat yang saya keluarkan itu harus berdampak pada banyak orang gitu. Nah, tetapi dalam perjalanannya kan kadang karena kita bukan semacam proyek membuat website, mungkin yang memang fokus kalau website selesai, oke jadi. Kita bekerja pada ruang yang melibatkan orang, people center gitu kan. Dan semua orang, masing-masing orang punya keinginan berbeda-beda gitu, Mbak. Bu. Jadi eh, bukan ingin menjadi people pleaser, menyenangkan semua orang, tetapi berusaha untuk tidak memberikan dampak negatif pada feeling seseorang atau pada perasaannya orang. Sementara di sisi lain, proyek juga sudah punya tuntutan, maunya seperti ini, targetnya harus seperti ini. Nah, ini yang kadang mengkombinkan antara apa yang diinginkan oleh proyek dan apa yang diinginkan oleh mitra ataupun mungkin pihak-pihak yang terhubung dengan proyek, ya itu yang agak sedikit challenging sekali sih menurut saya. Kira-kira gitu, Bu. Oke, oke, baik Pak Sri. Ini kalau pertanyaannya Pak Sri challenging juga ini ya Kak Suci. Nah, kalau saya tadi menangkap dari suaranya Pak Asri ya Pak, izin nanti boleh diluruskan kalau ternyata saya salah tangkap. Bisa jadi juga karena Pak Asri sedang kurang fit saat ini. Tadi Pak Asri bilang kondisi fisiknya lagi di angka 2. Saya membaca ada energi yang Pak Asri rasa besar, energi besar yang dibutuhkan untuk menjaga fokus Bapak di proyek ini, kemudian dikombinasikan lagi dengan sebuah perlunya Bapak untuk tetap menjaga hubungan baik dengan stakeholder dari proyek yang sedang Bapak jalankan, dan itu butuh energi besar. Nah, Pak Asri, kalau dari saya sih sebenarnya Pak, satu ada kalau yang saya pelajari ya Pak di 5 tahun bersama dengan Bu Oci, di 5 tahun di Insight, di dunia yang tiba-tiba saya harus berhubungan dengan orang banyak, ya ada banyak stakeholder di dalamnya, sama Pak mengelola proyek-proyek juga dengan berbagai karakter klien, dengan berbagai keinginan klien dari satu proyek ke proyek lainnya, itu pengennya kami ada standar gitu ya Pak, sama. Tapi ternyata butuh fleksibilitas di dalamnya, butuh kemampuannya kami, tim kami untuk bisa beradaptasi. Nah, itu yang saya pelajari banget.
di awal ini kalau saya boleh cerita ya Pak Asri, nanti mudah-mudahan kita sama-sama bisa ambil insight-nya dari pengalaman ini. Di awal itu ada salah satu project consulting awal yang diamanahkan oleh Bu Oci ke saya. Saya pikir kami sudah melakukan sangat baik di proyek tersebut, sudah membuat dokumen yang ideal menurut ukuran saya ya Pak. Nah, terus ketika sesi sosialisasi, datanglah ada satu stakeholder baru ternyata yang belum pernah ketemu dengan kami sebelumnya. Dan pada saat itu beliau memberikan feedback, bertanya dan memberikan feedback terhadap salah satu dokumen yang kami buat. Gitu. Waktu itu perasaan saya gimana ya, kayak tadi yang siapa ya tadi bilang, ingin belajar untuk tidak judgement dengan respon orang. Nah, waktu itu Pak, saya merasa, ini orang siapa? Datang pada saat proyek kemarin nggak pernah muncul, tiba-tiba sekarang datang terus ngasih feedback seperti itu. Gitu. Itu yang di kepala saya waktu itu, Pak. Nah, terus kemudian dengan perasaan penuh judgement dan tidak penuh ketidaknetralan saat itu ya, tapi tetap menampilkan berusaha menampilkan wajah profesional. Saya pun kembali ke kantor, terus ngadu sama Bu Oci, gitu. Nah, ada satu kata-katanya, satu statement kalimat Bu Oci saat itu adalah setelah beliau mendengarkan curhatan saya ya, Pak Asri, beliau bilang begini ke saya, kita itu konsultan seringkali kita sayang sekali dengan hasil pekerjaannya kita, gitu. Itu kalimat beliau. Tapi kita mesti paham bahwa kita lakukan ini untuk keperluan untuk klien. Yang punya kepentingan di sini adalah klien, karena kita dibayar oleh mereka. Kita bekerja untuk kepentingannya mereka, gitu. Itu yang membuat saya 180 derajat mengubah mindset Pak Asri. Jadi, ternyata saya salah fokus waktu itu. Fokus saya adalah untuk menjadi konsultan dengan hasil produksi dokumen yang baik ternyata saat itu. Mestinya fokus saya waktu itu adalah melayani klien kami, membuatkan dokumen klien kami yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, yang paling pas dengan kebutuhan mereka. Bisa jadi itu nggak pas menurut saya, tapi mereka butuhnya itu, ya berarti itu. Gitu. Jadi fokus saya yang shifting, yang membuat energi saya tuh berubah, Pak Asri, waktu itu. Tidak ada lagi marah. Selanjutnya juga itu sangat terasa banget karena feedback itu selalu datang di setiap project, dan alhamdulillah dari itu saya belajar untuk bisa menjaga energi, menjaga fokus, karena saya tahu fokus yang harus saya fokuskan adalah melayani klien sesuai kebutuhannya, bukan saya menjadi konsultan terbaik, bukan saya menjadi konsultan yang performance-nya baik. Itu sih Pak, itu yang saya lakukan untuk bisa menjaga fokusnya saya di setiap proyek. Kalau sesinya Pak Asri, mohon maaf ya Pak, kalau agak mungkin tidak cukup pas dengan pertanyaannya Pak Asri. Tapi saya mau mengajak Pak Asri untuk mencoba sudut pandang, kalau selama ini Bapak melihat, saya juga belum menggali fokusnya apa Pak. Pak Asri, mengajak Pak Asri untuk melihat fokusnya dari sudut pandang yang berbeda. Itu yang bisa saya share di kesempatan yang singkat ini mungkin Pak Asri, tapi kalau misalnya Pak Asri ingin mengelaborasi lebih lanjut, boleh banget Pak. Waduh, ini luar biasa memang Bu Cika ini ya. Makasih Bu Cika, penjelasannya saya pikir sudah masuk dan sesuai dengan harapan sih. Ya, mungkin ada beberapa hal yang butuh kita diskusikan nanti ke depan. Siap. Tapi ini
Jujur bukan nggak ada hubungannya dengan Said, tapi ya dengan stakeholder yang lain. Oh iya, paham, Siapa paham. tahu Aman, Pak, aman. dengan TikTok kan Bu Cika bisa memberikan juga insight kepada saya. Orang insight selalu memberikan insight. Masya Allah, insya Allah, amin. Amin. Makasih Siap. Bu Cika, Sama-sama, Mbak Pak Nur, Sri. Mbak Suci, makasih banyak. Iya. Ya, sama-sama Pak Asri. Oke, dengan Kak Soraya gimana? Kak Soraya, apakah ada tambahan mungkin atau bagaimana? Oke, sepertinya Kak Soraya. Oke, sudah open mic. Kak Soraya silahkan Kak. Untuk dari aku cukup dulu Kak. Masya Allah, insight-nya sangat membuka pikiran kembali, bikin refleksi juga kayak sebenarnya apa sih yang benar-benar harus difokusin untuk saat ini. Jangan meleng kanan kiri mulu. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Kak Soraya, Pak Asri. Nah, sebelum kita close untuk sesi tanya jawab, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Boleh raise hand atau langsung open mic aja Kak. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita ke agenda selanjutnya. Apakah masih ada? Oke, sepertinya sudah tidak lagi nih Kak Cika. Oke, baik. Sekian untuk sesi tanya jawabnya dan juga sharing sama Kakak Cika. Terima kasih banyak antusiasnya atas pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak sekalian, Bapak, Ibu. Dan semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat dan apa yang kita dapatkan hari ini juga bisa menjadi Muslim yang kompeten untuk kehidupan kita yang saat ini dan juga masa akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Amin. agenda selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu sesi dokumentasi. Oke, silahkan untuk kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya karena ini adalah momen terbaik kita untuk webinar series kedua di edisi pertama. Oke. Oke, semuanya sudah open kameranya? Baik, untuk capture-nya sama tim Insight ya kakak-kakak sekalian. Oke, berikan karena ini ada dua layar, jadi berikan pose terbaik kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu untuk dokumentasi ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik kakak ibu, bapak-bapak ibu dan sekalian, terima kasih banyak untuk kehadirannya dan antusiasnya di webinar series kali ini. Dan sebelum kita mengakhiri, kami ingin meminta bantuan kakak sekalian untuk mengisi link feedback yang ada pada kolom checkbox atau bisa juga langsung pada layar. Pada layar ada barcode link feedbacknya, silahkan di-scan dan diberikan waktu 1 menit untuk mengisi link feedbacknya sembari kita melihat apa lagi sih event selanjutnya di Insightful Ramadan ini. Dan selanjutnya nanti di pekan selanjutnya ada edisi kedua Insightful Ramadan Webinar Series yang akan kita bawakan nanti dari tim Insight ya. Kemudian di pekan ketiga juga ada edisi ketiga. Oke, boleh dilihat dari layarnya kakak-kakak sekalian sambil mengisi link feedbacknya. Ada dari Ustadz Akmal Syafril dengan Kak Yeni Ramli dan ada juga Ustadz Edgar Hamas dan juga Ibu Fauzia Sulfitri yang akan membawakan nanti Insight Ramadan seri selanjutnya. Dan jangan lupa untuk ikut ya kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu. Oke. Ini dia Insight Ramadan Webinar Series edisi kedua. Yang webinar series pertama di tanggal 13 Maret 2025 di jam 12.45 sampai 14.45 waktu Indonesia Barat. Dibawakan langsung oleh Ustadz Ahmad Syafril dengan sharing mengenai strategi of Rasulullah SAW perang melawan Ghazful Fikri dengan seri belajar Islam, Al-Quran, Hadis, Sirah, dan Pemikiran Islam. Dan juga selanjutnya ada di webinar series kedua, edisi kedua. Oke, lanjut selanjutnya, kakak. Oh, belum ada ya. Oke, baik.
Terima kasih banyak kakak-kakak sekalian atas waktu, kehadirannya, antusiasnya mengikuti Insightful Ramadan Webinar Series edisi pertama di series kedua kali ini. Dan sampai jumpa untuk webinar series selanjutnya. Ditunggu kedatangan kakak-kakak di webinar series selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Terima Kak Cika, kasih. Kak Ya, Uci. makasih Om Terima Jody. kasih kakak. Makasih Iya semua. kakak. Makasih Pak Sri. Terima Sama-sama Bu Makasih kasih Idin. Kakak Sri. Cika dan Kakak Suci. Terima kasih. Ada Kakak Vira. Makasih Kakak Vira. Iya Kak. Terima kasih Kak. Kira juga. Oke. Terima kasih kakak sekalian. Dalam hitungan 5 detik kita akan close room meeting pada series kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.